opening dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari XAKL3. Kami. Nah, kami. Ya udah kami. Saya perkenalkan, saya Zangga Kayu Majid dan ini Adira yang sebagai pengetesnya. Nih, Bu kita pakai ini karena nggak ada bagian kosong ya, Bu. Iya, ini isi tuh buat ngetes. Dah. Coba. Ini nggak lengkap. Enggak isinya. Nggak lengkap banget. Enggak. Terus gua ngeliat dokumennya dari mana? Lah kata gue makanya. Tadi dulu. Lengkap kok. Maksudnya ini apa sih namanya? Ini nggak ada isiannya. Isian apa? Maksudnya isian kayak jawaban-jawabannya. Oh iya. Oh. Nggak usah. Dokumen 1 itu tuh masuknya ke cash payment journal karena dia kan kasnya keluar. Nah, ini pembayaran gaji karyawan bulan November 2022 dengan rincian wages and salaries payable sebesar Rp26.500.000 itu masuk ke debit. Electricity, telephone and water payable sebesar Rp3.400.000 itu masuk ke debit juga. Nah, ini totalnya Rp29.900.000 itu masuk ke cash in bank. Di sisi? Kredit. Ini geser ke sana ya? Enggak, ke bawah. Oh, ke bawah. Itu? Bukti kedua, penerimaan pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tertanggal 25 Oktober 2022 dengan termin 2/10 N/30 dikenai denda sebesar 1% atas keterlambatan perlunasan. Ini tuh 101 juta ribu rupiah itu tuh masuk ke cash in bank. Itu tuh di sisi debit karena kan kasnya masuk. Iklan ya? Tungguin ya. Soalnya nggak bisa di download. Terus karena dikenai denda sebesar 1% atas keterlambatan pelunasan, jadi 101 juta rupiah itu dikali 1%, yaitu masa sih 101 juta dikali 1%? Emang iya? Coba nih jengki itu. Coba 101 juta dikali berapa persen? Berapa sih? Oh, jadi tuh ini kan waktu kas masuk karena ini penerimaan pelunasan piutang dagang, kan kita kan yang ngutangin kan otomatis karena penerimaan pelunasan piutang dagang. Jadi ini tuh ada 100 juta dari kredit karena masuknya dari kredit. Iya, dari kredit. Oh iya. Ini dapat dari 100 juta itu dapat dari opening balance yang subsidiary account receivable dari PT Staff. Iya, bisa. Terus jadi 101 juta dikurang 100 juta itu jadi 1 juta. Nah, kurang. Coba ulang. Tadi kan 101 jutanya di sisi mana? Sisi debit. Sisi debit. Nama akunnya? Cash in bank. Terus di sisi kreditnya? Itu ada account receivable. Berapa? 100 juta. Terus? Ada apa lagi? Ada income tax payable. Income tax payable? Late fees collected. Berapa? 1 juta. 100 juta? 1 juta. Oke. Bentar iklan. Itu iklan mulu ya? Punya gue juga ada isinya soalnya. Faktur penjualan. Ini kan PT Belfort. Berarti ini ada terminnya juga, berarti kita ngebeli karena ini kepada PT Roari Simba. Kalau misalkan ini ada PT Roari Simba berarti kita ngejual, berarti ini kita ngebeli, terus ada terminnya, berarti di purchase journal maksudnya. Coba dong, gue mau tahu cara baca termin kayak gimana. Termin 3/10 dibaca dapat diskon 3% selama 10 hari. Jika dibayar 10 hari dan batas pembayarannya 30 hari atau sebulan. Terus 30-nya apa? 30 hari. Ya apanya itu? Batas pembayarannya. Akunnya? Total penjualan tuh karena kita ngebeli. Jadi masuknya tuh ke merchandise inventory. Dengan sebesar 115.650.000 rupiah. PPN 11%. Karena kita ngebeli, otomatis kita yang dikenai PPN-nya dong. Berarti masuknya ke VAT-in. PPN 11% yaitu Rp12.721.500. Enggak. Kenapa? Dengan biaya pengiriman, biasanya tuh biaya pengiriman tuh dibayar sama yang ngebeli. Jadi kita flat paid. Jadi 1.050.000.
Itu di sisi mana? Oh ya, total penjualan PPN sama freight collected itu di sisi debit. Nah, uang mukanya itu cash in bank, itu dimasuk ke sisi kredit karena kita keluar uang. Nominalnya 50 juta. Total tagihannya itu karena kita ngehutang, berarti masuknya ke akun receivable sebesar Masa sih? iya. Masa sih? Iya, Siapa dibaca lagi? total tagihan kan. Iya, baca lagi coba. Oh iya, receivable. Iya, Masa? karena kita yang ngebeli, kita yang ngutang, kan ada dasar tagihan. Kita yang ngutang. Kalau kita yang ngutang berarti Akun receivable. receivable. Akun payable. Berapa? Akun payable 79.421.500 rupiah di sisi kredit karena cash in bank sama akun payable digabung totalan jadi total penjualan ditambah PPN tambah ya pengiriman. Bukti keempat, Masih ada lagi loh. dimasukin ke inventory card karena kita ngebeli, kita dimasukin ke masukin ke in karena kita ngebeli. Terus juga ini tuh masuk ke akun payable subsidiary kepada yang akunnya tuh PT Belfort. Di sisi apa? Tadi Kredit. nominalnya? Apa? Nominal masuk ke akun jurnal subsidiary-nya. Nominalnya berapa? 79.421.50.500 rupiah. Iya. Bukti 4, bukti memorial berdasarkan nota retur nomor 11 bla 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 bla. Ini masuknya ke General Journal Kenapa tuh? karena dia ngeretur. Tertanggal 7 Desember Jati Amal rilis 2 unit sebesar 5.300.000 rupiah itu masuk ke merchandise inventory. Itu di sisi debit. Betul. Merchandise inventory. Apa? Merchandise inventory. Di? Sisi debit. Oh iya kok. Ini cash in. Ini kan cash in. Akun payable. Bentar. Ini pokoknya merchandise inventory. Ini kan kita yang bayar, berarti kan front in. Merchandise inventory di sisi debit. Ya hilang. Pokoknya tambahnya tuh di sini. Apa? Oh ini tuh akun totalnya tuh bukan cash in bank, tapi dia tuh Apa? yang total Total. Masuk ke? itu akun payable debit. Mm. Nah, merchandise inventory-nya itu yang sebesar 5.300.000 itu masuk ke kredit. Merchandise inventory PPN 11%-nya itu karena kita kan ngebayar lagi, berarti masuknya ke fed in 5.583.000 rupiah. Terus masuk ke inventory card ke in tapi minus 2 karena ini kan returnnya 2 unit. Terus masuk mana lagi? Ada satu jurnal. Karena ini akun payable kayaknya sih bukan kayaknya ya. Kayaknya berarti kayak yakin dong. Akun payable subsidiary PT Belfort Di sisi di sisi karena akun payable-nya di sisi kredit debit berarti masuknya ke debit sebesar 5.883.000 rupiah. Teroris imbal berarti ini maksudnya ke cash receipt journal. kenapa? Karena kita ngejual terus terminnya tuh COD bukan yang 2 per. Total penjualannya itu masuk ke sales Di sisi di sisi kredit sebesar 90.547.500 rupiah. PPN 11%-nya yaitu fade out
sebesar 9.960.000 rupiah, 5 rupiah. Biaya pengiriman karena kita ngejual, biaya pengiriman tersebut menjadi freight collected sebesar 950.000 rupiah. Uang mukanya yaitu cash in bank, kita masuk ke debit sebesar 101.457.725 rupiah. Terus Masuk ke inventory card, karena kita ngejual pasti berarti out. napas dalam-dalam. Bukti kas keluar ini maksudnya ke cash payment journal, karena dia mengeluarkan kas. Itu pembayaran kepada bengkel Neona atau servis kendaraan, yaitu ini tuh masuk ke debit, yaitu maintenance and repair and maintenance expense. Terus kreditnya itu ada cash in bank sebesar 6.174.000 rupiah, dan karena ada pemotong PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto dicatat sebagai utang pajak, jadi masuknya ke income tax expense di sisi kredit. Nominalnya tuh 6.300.000 dikurang 6.174. Kenapa dikurang? Sebenarnya dikurang atau dikali juga bisa, dikali 2%, hasilnya tetap sama, yaitu nominalnya tetap 126.000 rupiah. Kayaknya kalau dipikir dia bisa dikurang kayak gitu, kayaknya nanti kalau dokumen ini sih bisa ya. Nggak tahu di dokumen lain bisa. Ya mungkin kalau di dokumen ini bisa, tapi karena mungkin di dokumen lain nggak bisa ya. Tapi setelah dihitung-hitung 6.300.000 dikali 2% itu hasilnya 126.000 rupiah. Begitu pula 6.300.000 dikurang 6.174.000 rupiah, hasilnya sama 126.000 rupiah nominalnya. Tapi kalau besok pakainya mau gimana? Nah dikali, karena lebih apa sih namanya, lebih konkret. Ya, oke. Udah ya berarti ya? Bukti 7 PT Roari Simba ini bukti kas masuk pelunasan piutang karyawan dari Peggy Juliha. Maksudnya ke cash receipt journal. Karena ini pelunasan piutang karyawan, karena ini kita kas masuk, berarti of course masuknya ke cash in bank sebesar 3.500.000. Dan sisi kreditnya adalah employee receivable, karena pelunasan piutang karyawan dari Peggy Juliha sebesar 3.500.000 rupiah. Bukti kas keluar ini maksudnya ke cash payment journal, karena dia ngeluarin kas. Terus satu utang dagang ini karena ini kas keluar, jadi cash in banknya sebesar 1.332.345 rupiah. Itu maksudnya ke cash in bank, itu ada di sisi kredit. Terus di sisi kredit juga ada purchase discount, karena setelah dikurangi retur pada tanggal 8 Desember mendapatkan diskon sebesar 2.206.155 rupiah. Nah karena tanggal 7 Desember itu kan, kalau tadi PT Kes 8 ini kan butuh 8. Iya kan 8. Ini gue bingung ngejelasinnya, Dira. Gue paham tapi itu dia tuh dijelasin banget. Maksudnya ada nominalnya aja yang ditaruh. Oh, nominalnya aja. Jadi kan karena di sisi kreditnya udah ada cash in bank sebesar 71.332.000. Di debit ya? Sisi kredit. Oh, kredit. Cash in banknya kan 71.332.345.000 rupiah, dan purchase diskon di sisi kredit juga 2.206.155 rupiah. Jadi di sisi kredit bentar Ivan. Jadi karena kita yang ngutang berarti akun payable di cash, Akun payable di sisi debit. payable. Iya. Oh iya. Nominalnya? Nominalnya yaitu, Lu ngomongnya gak yakin sih. yakin kok, sumpah. Nominalnya? Nominalnya yaitu 70. Gue hitung dulu.
Nominalnya di sisi debit yaitu account payable sebesar Rp73.538.500. Sabar itu. Oh iklan. PT Rori Simba. Jadi karena si PT Rori Simba dan sinar termnya itu ini kepada PT Astro, berarti ini maksudnya ke sales journal. Itu kalau misalkan sales journal ya udah itu. Nama akun-akunnya itu karena di sini sales berarti total penjualannya itu adalah sales sebesar Rp129.077.500 dengan PPN 11% karena kita ngejual seperti biasa kita adalah fade out sebesar Rp14.198.525. Biaya pengiriman freight collected ini di sisi kredit ya BTW sebesar Rp1.200.000. Nah sisi debitnya uang muka yaitu adalah cash in bank sebesar Rp80 juta dengan total tagihan yaitu karena kita yang ngutangin berarti kita akun receivable sebesar Rp64.476.025 dan juga masuk karena kita ngejual kita masuk ke inventory card yaitu ke out yaitu juga masuk karena ini akun receivable ini kita masuk ke sisi ke jurnal subsidiari akun receivable yaitu ke PT Astro di sisi debit. Bukti 10 ini kita ngebeli terus terbitnya adalah COD jadi kita masuknya ke cash payment journal dengan total penjualan yaitu ini masuknya ke debit. Total penjualannya yaitu adalah merchandise inventory Rp203.282.500 dengan biaya pengiriman yaitu freight paid sebesar Rp1.100.000. PPN 11% yaitu fed in. Iklan mulu ya, nggak bisa di download sih. Kalau download bayar ya? Mana tadi? Bukti 10 ya? Itu PPN 11% sebesar Rp22.361.075 dengan uang muka di sisi kredit yaitu cash in bank Rp226.743.575 karena kita ngebeli ini masuk ke sisi ke jurnal inventory card yaitu ke sisi in. Ambil untungnya gede nih ya si Skribe. Iya ya. Iya lagi. Bukti kas masuk. Ini maksudnya cash receipt journal. Penerimaan persewaan tanah. Sisi debitnya itu ada cash in bank sebesar Rp121.200.000. Terus juga di sisi tersebut ada Sisi tersebutnya sisi apa? Sisi debitnya ada income tax expense sebesar 10% yaitu nominalnya 1212000 kali 10% yaitu ada Rp12.120.000. Berapa? Rp12.120.000. 120.000. Yakin, Dek? Yakin. Coba dilihat lagi. Cepat. Nggak balance dong kalau segitu. Nanti di sisi kredit debitnya. Mbak, kan Oh, salah. Yang dikali tuh yang 1 juta 120 juta kali 10% yaitu 12 juta. Ya kan? 12 juta itu masuk ke debit ke sendangnya. Itu 121.200.000 rupiah yaitu ada lagi di sisi debit income tax expense nominalnya 12 juta.
Hasil sisi kreditnya ada unearned revenue sebesar 120 juta. Perusahaan memungut PPN 11%, yaitu berarti fade out sebesar 11%, yaitu nominalnya ada lah. Sebelah sini. Coba dilihat balance kan debit kreditnya yang disebut segitu segitu. Wait. Pokoknya kan kesinbeng, ntar dulu. Terus tambah 12 juta. Terus 120. Jangan. Terus kenapa nggak yakin? Jadi gimana? Jadinya di sisi debit ini kan masuknya ke cash receipt journal. Sisi debitnya tuh ada cash in bank sebesar 121.200.000 rupiah. Terus ada income tax expense sebesar 10%, yaitu ada 12 juta rupiah. Terus sisi kreditnya ada unearned revenue sebesar 120 juta rupiah dengan perusahaan memungut PPN 11%, yaitu 120 juta dikali 11%, yaitu hasilnya 13.200.000 rupiah. Sandaran. Udah tadi gue bungkuk lagi. Ya. Bukti ke-12 ini adalah cash receipt journal. Pembelian motor. Apa? Cash payment journal. Pembelian motor berarti karena ini pembelian motor berarti kita sisi debitnya itu ada vehicles, sisi kreditnya ada cash in bank sebesar 24.500.000 rupiah. Cantik banget. Dikit lagi jam 1 lagi. Gue kan belum MTK. Emang dia cantik. Kan gue suruh dari tadi. Lu udah? Udah. Udah apa? MTK. Bukti memorial. Ini kita maksud ke memorial journal. Memo journal. General journal. Berdasarkan hasil RUPS, manajemen mengelola. Pokoknya akun-akunnya ada dividen di sisi debit. Sisi debit dan sisi kreditnya ada dividen payable. Cara dapat nominalnya adalah di sini kan dividen sebesar Rp3.000 per lembar saham. Saham PT Rorisimba berjumlah 7.000. Jadi 3.000 dikali 7.000 sama dengan 21 juta rupiah. Bukti ke-14. Ini order pembelian, berarti ini adalah sales. Karena sini PT Rorisimba dan ini terminnya. Total penjualannya itu berarti sales dengan nominal 125 juta. Ini di sisi kredit 125.430.000 rupiah dengan biaya pengiriman yaitu VAT collected sebesar 1 juta rupiah. PPN 11% yaitu VAT out jika sebesar 13.797.300 rupiah. Dengan uang muka itu cash in bank di sisi debit sebesar 25 juta rupiah. Dengan total tagihan yaitu adalah akun receivable sebesar 115.227.300 rupiah. Terus ini berarti ini masuk ke inventory card yaitu ke out karena ini ada yang beli. Terus juga ini masuk ke subsidiary akun receivable di sisi debit PT Belfort. Apa? Apa? Oh iya. Gue pertama sih. Apaan? Udah. Udah. Ke memo. Ini masuknya semuanya kemana? Jurnal apa? Ke memo journal, memorial adjustment. Ya, iklan.
banyak aja. Gue juga 20 lagi. 12-an udah sih. 20 aja. Sama ya walaupun nyanyiin dong capek ya. Iya, dia energi tuh. Udah, lanjut. Yang nomor 1 ini sisi debitnya itu ada cash in bank sebesar Rp750.000. Terus sisi kreditnya itu ada interest revenue sebesar Rp750.000. Terus ada lagi beban administrasi bank, yaitu sisi debitnya adalah bank charge sebesar Rp15.000, dan juga sisi kreditnya itu ada cash in bank sebesar Rp15.000. Lanjut. Yang nomor 2, Gue sampai apal gitu lah mengisi memo. Mulu. Kok di sini nggak ada yang nyanyi sih? Tapi apal gak? Nggak ada nominalnya, gue nggak Tapi apal gak? hafal nominalnya. Ya udah, akun aja dulu. Akunnya itu sisi debitnya itu ada office supplies expense, sisi kreditnya adalah office supplies. Yang perlengkapan toko itu ada store supplies expense, sisi kreditnya ada store supplies. Nominalnya ngambil dari Nominalnya kan di sini kan sebenarnya ada nominalnya tuh ya. Ini dikurang ini totalnya, jadi masuk ke store supplies expense. siapa itu? 258 coba agak. Kok kayak abis energi gitu tuh kayak kamu ngantuk soalnya. Kau cuma dengerin doang ya. Iya kedengeran malah ngantuk tau. Yang perlengkapan toko yaitu office supplies itu nominalnya sebesar Rp480.000. Kesana dulu Bob. Hah? Memo. Keren. Tapi udah 26 menit. Terus Tadi 4 stuck dulu. Enggak jadi. Udahan tapi. Belum. Itu masih Dela? Masih. Buset. Terus yang kedua yang perlengkapan toko itu ada store supplies expense di debit, dan store suppliesnya di sisi kredit. Itu nominalnya sebesar Rp1.260.000. Lanjut. Yang nomor 3 itu asuransi dibayar di muka. Ini maksudnya cara ngitungnya adalah Cantik banget ya ampun. prepaid insurance dikali 12. Kesana dulu Bob. Belum. Apa? Kamu tuh putih hitam sih. Ya udah. Ini cara ngitungnya adalah prepaid insurance yang dari trial balance dikali 12, karena ini kan adalah setahun. Apanya? Karena asuransinya dibayar di muka merupakan asuransi dibayar tanggal 1 Januari 2022. Itu dokumennya. Dibaca dokumennya. Iya. Kesimpulannya, Kesimpulannya, asuransinya tuh dibayar selama 1 tahun, yaitu 12 bulan. 1 tahun. Coba baca lagi dokumennya. Asuransi dibayar di muka merupakan asuransi yang dibayar pada tanggal 1 Januari 2022 untuk jangka waktu 18 bulan. Berarti yang udah dibayar berapa bulan? 18 bulan. Tadi kenapa janji bilang 12 bulan? Karena kan cara kita prepaid insurance dikali 12 dibagi 18. Iya 12-nya itu apa? 12 itu 12 bulan. Kenapa dia bisa 12 bulan? Gini deh, kan kalau itu udah muter-muter ya kayak gitu ya. Mau nanya aja kan ini kan dikali 12 dibagi 18. Kalau 18 itu apa? Yang udah ada di dokumennya dulu deh. 18 bulannya itu apa? Karena itu adalah jangka waktunya. Jangka waktu apa? Jangka waktu asuransi yang dibayar di muka. Simpulannya itu kan Jengki jawab dengan baca dokumen itu kan. Jadi kesimpulannya atau secara singkatnya 18 itu apa? 18-nya itu adalah asuransi yang telah dibayar selama 18 bulan. Ya gitu. 12-nya itu Tahun ya. tahun apa? Lihat itu dibayar dari tanggal berapa? Tanggal 1 Januari. Sekarang kita ada di bulan apa? Desember. Jadi 12 bulan. tahu kan tapi? Tahu? Tadi akunnya udah ya? Udah. Iklan. Nominalnya? Sabar. Yang di prepaid insurance kan trial balance, nggak ada ini nih. 31.200.000. Kok lu apa sih? Iyalah, udah apa? Dikali 12 terus dibagi 18, itu adalah Rp20.800.000. Lanjut. Keempat. Lalu dulu, ntar aja deh di sini aja. Ya lanjut. Iklan dibayar di muka merupakan satu iklan, berarti ini adalah prepaid advertising.
Enggak, bukan prepaid. Cara ngitungnya itu adalah prepaid advertising. Akunnya dulu apa? Bentar. Boleh lihat itunya nggak sih? Yang nama akun-akunnya? Masa nggak tahu sih. Pokoknya tuh sisi kreditnya tuh adalah prepaid advertising. Iya, terus Sisi debitnya gue lupa. Pokoknya tuh kayak compulsion apa ya? compassion. Coba dilihat lagi. Mana di mana? Nah, promotion and advertising expense. Nominalnya? Nominalnya. Itu ada prepaid advertising dikali 9 dibagi 15. 9-nya itu apa? 15-nya itu apa? Karena iklannya kan dia ngiklan, dan itu udah terbit sebanyak 9 kali. Otomatis dikali 9. Terus dibagi 15 karena dia udah ngebayar selama 15 bulan. 15 kali terbitan. Terus kan itu yang dibayar udah 15 kali. Yang udah terbit 9 kali, sisanya ada berapa kali? 15 dikali kurang 9. Ada 7. Ini masuk ke mana? 7. 6. 7. Namanya masuk ke mana? Namanya masuk ke mana? Bisa Kebagian yang dicatat mana? sebagai apa? Dicatat sebagai aset. Ya, Aset akun. nggak usah. Terus nominalnya? Gue ngapal nominalnya. Maksudnya prepaid insurance 3 juta. Bisa dikali 9. Adalah nominalnya 1.800.000. One of you plus. Siapa yang nominalnya dulu? Soalnya setengah jam tuh satu orang. Enggak, gua Udah setengah yang jam. nggak ngerti akun, terus nggak ngerti bagian-bagiannya. Kemarin gua ngajarin Capek banget. Terus kan Cewek gua- cowok? cowok. Apa? Gua bilang kan, gua ulang dari pertama lagi di awal. Dia marah-marah ke gua. Di Kocak. Terus kata Bu Juan kalau kayak gitu nolin langsung. Gua kan kayak kasihan gitu ya. Iya. Padahal kita perhatian ya maksudnya. Dia walaupun kayak gini juga ya. Tapi bilang masa di nolin dia nggak naik terus. Ayo jangan lanjut lah. Gaji karyawan ini ini wages and salaries expense di sisi debit. Di sisi nominalnya 28 juta. Sisi kreditnya yaitu ada wages and salaries payable. Nominalnya 1.400.000. Yaitu terus ada income tax payable. Income tax payable sebesar 26.600.000 rupiah. Biaya listrik, air dan telepon bulan Desember. Cepat-cepat sih. Oke, maaf. Ini ada electricity, water and telephone expense di sisi kredit. Nominalnya 20. Kredit. Debit. Tadi bilangnya kredit. Emang iya? Iya. Oke. Electricity, water and telephone expense itu ada sisi debit. Nominalnya 2.630.000 rupiah. Sisi kreditnya yaitu ada electricity, water and telephone payable. Nominalnya 2.630.000 rupiah. Terus? Lanjut. Oh, lanjut. Ini cara ngitungnya adalah Akunnya? iklan. Akunnya apa? Sebentar. Itu akunnya ada bad debt expense di sisi debit, income tax payable di sisi kredit. Oke, income tax payable. Income tax payable. Income tax expense. Tax expense. Interest revenue. Interest revenue. Gue lupa lagi. Ayo, udah di jalan nih. Udah mau habis. Gitu. Udah 80%. Kan si debitnya ada bad debt expense. Ya. Kreditnya? Cadangan kerugian piutang apa nama aku? Gue ngapa bahasa Indonesianya? Berarti Cadangan tahu akun nggak tahu artinya dong. Karena kan gue ngeliat ini ya, Apa? ngeliat dari trial balance nya. Coba inget lagi, diulang lagi. Debit apa, kredit apa, diulangin lagi.
Ah, Apa? sisi debitnya itu bad debt expense. Sisi kreditnya itu allowance for uncollectible accounts. Nominalnya dapat dari mana? Nominalnya itu ada di akun receivable dikali 5%. Terus dikurang sama allowance for uncollectible accounts. Oke, lanjut. Penyusutan aset tetap itu ada di lihat daftar aset tetap. Tidak ada. Ada. Next. Iya. Itu. Karena ini adalah penyusutan aset tetap, yaitu berarti ini penyusutannya di tahun 2022, yaitu di 2022. iya. Oh iya, beda dari sini. Di sini 2024. Oh iya. Kita apa? Itu cara ngitungnya. Itu dibagi 12 karena ada 12 bulan 12 bulan apa? penyusutan aset tetap. Kesimpulannya? Bisa aja kalau penyusutan 12 bulan mah langsung ini udah langsung 10 juta ditaruh. Lagi 21 juta ditaruh. Karena ini penghitungan penyusutannya selama setahun. Selama setahun, ini udah setahun. Iya. Ya ini udah setahun, ngapain dibagi 12 lagi? Karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Terus? Jadi kan ini kan total penyusutannya. Jadi dibagi 12 bulan. Kenapa dibagi 12 bulan? Karena biar nominalnya sama. Karena biar di setiap bulan itu ada nominalnya. Jadi kesimpulannya ya, Aku nggak bisa nyimpulin kan. nah, kesimpulan juga sih apa yang kita tahu jadinya Jadinya artinya penyusutan total tersebut dibagi 12 karena di setiap bulan itu pasti ada penyusutan. nah jadi ada lagi kata-kata yang lebih gampang, dia tuh menyusutnya setiap Bulan. oke akun-akunnya. Kalau nggak disebut aja dulu Jeng akun-akunnya semua. Akun-akunnya. Biar cepat, lebih cepat aja. Sekarang udah jam berapa ini? Udah jam 1 lewat. Iya, apa gitu. Pokoknya sisi debitnya itu depreciation building sampai ke vehicles. Depreciation building. Debitnya? Iya. Ya, oke. Depreciation. Accumulation. Bentar, gue mau lihat ini dulu. Ija udah dokumen berapa, Ja? Ja. Ija udah dokumen berapa? Jadi dia tuh akun-akunnya tuh ada accumulated depreciation building di sisi debit. Debit. Masa sih? Di sisi kredit. Debitnya? Debitnya itu ada depreciation. Mana sih bentar? Depreciation building sampai equipment. Depreciation building. Coba baca lagi akun yang benar. Bentar iklan. Akunnya. Tadi Jeki di bawah lihat akun kan. Oh, building. Building tuh sisi kreditnya. Boleh. Kan jadi kita nggak kalau di memorial itu atau tuh. adjustment itu, Beban tuh di debit. nah itu beban bukan yang building itu. Di kredit bukan. Ya, jadi akun dari debit apa? Di debitnya itu accumulated depreciation. Accumulated. Itu kan tadi di kredit katanya. Oh my god. Di situ ada loh akunnya. Depreciation expense itu ada di sisi Expense debit. apa? Depreciation expense building Hmm. sampai ke vehicles. Sebutin dong. Ada building, ada vehicles, ada equipment. Itu sisi debit. Nah, dari sisi kreditnya itu ada building, Building apa? accumulated depreciation
itu ada building, vehicle, sama equipment. Nominalnya? Ntar, pelan. Ntar di kelas aja udah jam 1. Bagus masuk. Gak ada waktu lagi ntar pas jam kos. Jadi bentar. Ini yang building itu nominalnya Rp875.000. Terus yang vehicles salah 870 itu nominalnya ada Rp1.822.916. Bisa juga dibuletin ke yang belakangan, bisa dibuletin ke 7. jadinya Berarti 1.822.917.000 rupiah. kalau di Excel pasti kebulet Kebulet gitu ya? ya, jadi 3. 3. Iya, setuju. Setuju. Lanjut. Tuh warga. Terus di sisi kredit yang equipment itu nominalnya adalah Rp4.583.333 Kalau dibuletin kan ini kan kalau makan Enggak bisa, ini nggak bisa dibuletin ya? Di belakangnya nggak ada angka yang gede sih. Biasanya kalau di buletin tuh belakangnya 4 gitu. Oh, kalau misalkan yang belakangnya yang paling gede gitu ya? Kayaknya itu sih yang gue tahu. Yang terakhir, Oh my god. cepat. Bagus udah masuk. Apa? Akunnya bentar. Gue lupa ingat. Jengki ke bawah, jengki scroll lagi ke atas, jengki ngeliat lagi kalau di atas lama lagi. Terus expense. Aduh. Ayo terakhir nih, kelas. Di sisi debitnya itu ada interest expense. Interest express. Aduh. Income tax expense. Karena dia kan pajak, ya kan? Terus sisi kreditnya itu ada income tax payable. Nominalnya dari mana? Nominalnya itu apa sih namanya, nomor akun 4 itu kan dikali 0,5%. Dikali dulu. Tapi waktu itu pas lagi ngerjain sempet tanya Aul, katanya tuh yang sisi kredit ditambah, terus habis itu dikurang sama sisi debit, Terus? dikali 0,5%. Oke. Udah. Udah.